Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Murdianti, NIM 202041002. Saya di sini akan membahas tentang analisis struktur artikel jurnal yang berjudul Identifikasi Penggunaan Kata Tidak Baku pada merek dagang, toko, dan jasa di Kota Bengkulu. Judul di atas melakukan penelitian tentang kata tidak baku pada merek dagang, toko, dan jasa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kata tidak baku pada merek dagang dan toko di Kota Bengkulu. Abstrak. Masalah penulisan kata tidak baku masih terdapat di tempat-tempat umum sehingga berdampak kepada masyarakat, terutama pelajar, mahasiswa, para tokoh pendidik lainnya. Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan kata tidak baku pada merek dagang dan toko di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan pendeskripsian penulisan kata tidak baku pada merek dagang, toko, dan jasa di Kota Bengkulu. Hasil kesimpulan penelitian ini banyak menggunakan kata ejaan dan susunan kalimat yang tidak baku di tempat-tempat umum. Kata kunci dalam penelitian ini adalah kata tidak baku merek dagang. Ya, kata tidak baku dan merek dagang, karena kebanyakan di sekitar kita atau tempat umum, merek dagang atau tulisan-tulisan di tempat-tempat umum kebanyakan menggunakan kata-kata tidak baku. Pendahuluan. Masalah identifikasi penulisan kata tidak baku pada merek dagang dan toko di Kota Bengkulu. Permasalahan ini sangat memicu banyak sekali penelitian dikarenakan kebanyakan penulisan tersebut menggunakan kata tidak baku dan itu menjadi kebiasaan. Dasar teori bahasa seringkali bersifat kabur serta majemuk dalam bentuk dan maknanya. Bahasa memiliki banyak sekali makna. Sekali saja pengucapannya salah seperti kata baku dan tidak baku, itu maknanya sudah berbeda. Deskripsi. Ragam bahasa Indonesia sangat banyak dan masih banyak juga kalimat yang baku. Akan tetapi masih menggunakan kalimat tidak baku. Itu masih banyak sekali sekitar kita penggunaan kalimat yang tidak baku. Padahal lebih baik kita menggunakan kalimat baku dan itu akan menjadi kebiasaan yang bagus. Kalau kita menggunakan kalimat tidak baku jika kita pergi ke luar negeri dan kita berjumpa dengan orang-orang yang memiliki pendidikan yang bagus dan kalimat yang bagus dengan bahasa Indonesia yang bagus pula, kita akan disalahkan karena kita tidak menggunakan kata yang tidak baku karena itu terbiasa. Jadi kita harus belajar menggunakan kalimat baku atau kata baku mulai dari sekarang. Dokumentasi. Salah satunya adalah poster yang berada di Kota Bengkulu yang menggunakan kata Senin dan Jumat. Senin dan Jumat. Penggunaan kalimat tersebut sangat salah. Penggunaan kata tersebut sangat salah karena itu kata yang tidak baku. Yang benar adalah kata Senin. Senin dan Jumat. Jumat tidak menggunakan tanda petik di atas. Hanya Jumat saja, itu yang benar menurut ejaan umum bahasa Indonesia. Metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dalam penelitian ini berupa penulisan kata tidak baku pada merek, toko, dan jasa di Kota Bengkulu. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, kampus, PUBI, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini akan agak tidak begitu sulit dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah. Pembahasan. Penemuan kata tidak baku sebagian banyak masih terdapat pada tempat terbuka dan yang mudah dilihat oleh masyarakat. Penulisan kata perlu mengetahui cara baik dan benar agar masyarakat dengan demikian menjadi
permasalahan bersama. Ya, permasalahan itu ada permasalahan dalam pengejaan kata baku dan tidak baku. Harusnya dalam menganalisis kata tidak baku ini melihat pedoman ejaan bahasa Indonesia atau yang dikenal dengan ejaan yang sempurna. Jadi, sebaiknya kalimat atau kata di tempat umum menggunakan kalimat atau kata baku sehingga masyarakat juga bisa belajar tentang kata yang baku dan dapat membedakan kalimat baku tidak baku. Hal ini penting karena kata atau kalimat yang salah akan mempengaruhi makna yang terkandung dalam kalimat atau kata tersebut. Daftar pustaka. Semua link yang terdaftar daftar pustaka sama sesuai dengan semua isi dalam artikel. Terima kasih sebelumnya, maaf jika ada kesalahan atau penyampaian yang kurang tepat. Sebelumnya saya terima kasih dan sekali lagi minta maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.